Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Juliana dengan NIM 2405112333. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Pengelolaan kelas terdiri atas dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan berasal dari kata kelola, ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Dengan kata lain, pengelolaan kelas merupakan kegiatan mengatur kelas untuk kepentingan mengajar. Dalam konteks itulah, pengelolaan kelas penting untuk diketahui oleh pihak-pihak yang menerjunkan dirinya dalam dunia pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Menurut Suharsimi Arikunto, dia berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan penjelasan di atas, dalam hal pengelolaan kelas dapat pula ditinjau dari segi interaksi komunikatif. Artinya, seorang guru dituntut untuk mampu mengatur segala kondisi yang terjadi di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung agar terciptanya komunikasi dua arah, yaitu antara guru dan siswa, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan sekaligus meringankan tugas guru atau wali kelas. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dapat diterapkan adalah sebagai diuraikan Saiful Bahri Jamarah sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya, sehingga berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media atau alat bantu, gaya mengajar guru pada interaksi antara guru dan anak didik, mengurangi munculnya gangguan. Variasi dalam penggunaan alat dan media tersebut merupakan kunci untuk tercapai pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, menekankan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Dan yang keenam, menanamkan disiplin diri. Tujuan akhir di pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin dirinya sendiri. Oleh karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri. Guru hendaknya menjadi teladan pengendalian diri dan pelaksana tanggung jawab. Jadi, guru harus berdisiplin dalam segala hal apabila ingin anak didiknya juga berdisiplin dalam segala hal. Permasalahan dalam pengelolaan kelas. Berbagai masalah perilaku siswa menimbulkan beberapa masalah pengelolaan kelas. Menurut Pade Pidarta, yang pertama, kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok klik-klik dan pertentangan jenis kelamin. Yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, dan sebagainya. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya memusuhi, mengucilkan, merendahkan kelompok lain, dan sebagainya. Yang keempat, kelas menolerasi kekeliruan temannya dengan menerima dan mendorong perilaku siswa yang keliru. Yang kelima, mudah bereaksi negatif atau terganggu, misalnya kedatangan tamu, iklim yang berubah, dan sebagainya. Yang keenam, moral rendah, permusuhan dan bersikap agresif, misalnya ketika kekurangan alat-alat belajar, kekurangan uang, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah, seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang baru, situasi baru, dan sebagainya.
Pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut anak didik untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Yang kedua, pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi, pengelolaan kelas ditujukan untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Cara mengontrol tingkah laku anak didik ini dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, mengejek, menyindir, dan memaksa. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan kebebasan anak didik semaksimal mungkin. Yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan sesuatu yang harus dan yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan agar anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaannya munculnya masalah tingkah laku anak didik harus dicegah dan memecahkan masalah itu. Jika tidak dapat dicegah, pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku ini bertolak dari sudut pandang psikolog behavioral. Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan kelas. Yang pertama, kegiatan administrasi manajemen. Ada perencanaan kelas. Perencanaan kelas harus disesuaikan dengan program-program konkret yang dapat berbentuk program tahunan, program semester atau catur ulang, program bulanan, program mingguan, dan program harian. Adapun pengorganisasian kelas, aspek terpenting dalam pengorganisasian ini adalah menempatkan anak didik yang tepat pada tempat yang tepat, dengan memperhatikan kemampuan dan melengkapinya dengan alat-alat yang memungkinkan siswa tersebut melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun koordinasi kelas. Koordinasi kelas merupakan kegiatan membawa anak didik, material, fasilitas, teknik, dan tujuan dalam hubungan kerja yang harmonis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun komunikasi kelas. Komunikasi disalurkan berupa kesediaan menyampaikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan oleh pihak lain sebagai anggota kelas untuk mewujudkan program kelas. Adapun kontrol kelas. Kontrol dihubungkan dengan program yang disusun dengan maksud menilai tujuan telah dicapai atau sampai di mana tujuan telah diwujudkan. Bentuk konkret kontrol merupakan realisasi jadwal pelajaran, disiplin guru, dan disiplin murid, pelaksanaan tugas murid, partisipasi setiap personal dalam program kelas. Melalui kontrol dapat diperoleh data tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan setiap kegiatan. Yang kedua, kegiatan operatif manajemen kelas. Ada tata usaha kelas, tercangkup seluruh kegiatan manajemen administratif kelas dan manajemen operatif sebagai kegiatan yang berangkai dan dikendalikan agar seluruhnya tertuju pada tujuan yang sama. Adapun perbekalan kelas. Perbekalan kelas merupakan alat bantu yang memungkinkan program kelas berlangsung secara efektif. Perbekalan kelas dapat berupa papan tulis dan berbagai alat peraga, raport, serta meja guru dan siswa. Adapun kegiatan keuangan kelas, pengadaan, pemeliharaan, perbekalan kelas, dan pelaksanaan beberapa program kelas mengharuskan tersedianya sejumlah dana. Dana dari siswa untuk melakukan kegiatan kelas dikelola oleh siswa sendiri dengan pengawasan atau dilakukan oleh guru dan wali kelas. Adapun pembinaan personal kelas, pengelolaan personal yang terdiri atas siswa-siswa. Kegiatan ini berkenan dengan aspek penempatan siswa, yaitu tempat duduk siswa, besar kecilnya badan, kesehatan mata dan pendengaran siswa, jenis kelamin, serta persahabatan antar siswa dan pengelompokan dalam kelompok belajar dengan memperhatikan aspek inteligensi, bakat, dan minat.
Adapun hubungan masyarakat di lingkungan sekolah. Hubungan masyarakat diciptakan secara internal dan eksternal. Secara internal menyangkut usaha untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada siswa di kelas lain atau pada guru yang tidak bertugas di kelas tersebut, agar memahami program yang hendak direalisasikan di dalam kelas. Adapun kepemimpinan wali atau guru kelas. Kepemimpinan diartikan sebagai pengarahkan, membimbing, mempengaruhi atau mengawasi pikiran, perasaan atau tindakan dan tingkah laku orang lain. Yang ketiga, penataan ruang kelas. Adapun penataan bangku dalam kelas, dekorasi interior kelas perlu dirancang agar siswa belajar secara aktif, yakni menyenangkan dan menantang. Adapun hiasan dinding, yaitu pajangan pesan yang setiap hari bisa diganti sesuai pesan yang ingin disampaikan. Adapun penempatan lemari. Rak atau lemari buku kelas merupakan miniatur perpustakaan. Rak buku membawa pesan budaya membaca. Lemari buku diletakkan di depan. Adapun vas bunga. Belajar dengan penuh kesegaran memungkinkan belajar menjadi lebih baik. Adapun papan tulis, kapur tulis, dan lain-lain. Ukurannya disesuaikan, warnanya harus kontras, penempatannya memperhatikan estetika dan terjangkau oleh anak didik. Adapun papan presentasi anak didik diletakkan di bagian depan sehingga dapat dilihat oleh semua peserta didik. Adapun ventilasi dan pengaturan cahaya. Ventilasi sesuai dengan ruangan. Cahaya yang masuk harus cukup. Cahaya masuk dari arah kiri, jangan berlawanan dengan bagian depan. Adapun halaman sekolah. Kebersihan akan membawa rasa nyaman saat belajar. Guru memeriksa kebersihan dan ketertiban kelas serta halaman sekolah atau madrasah. Mungkin itu saja penjelasan dari pengelolaan kelas yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak.